Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kali ini? Semoga kalian tetap sehat. Dan jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatan supaya kita tetap sehat. Jangan lupa senantiasa berolahraga pagi dan makan makanan yang sehat atau bergizi. Ngomong-ngomong tentang makan makanan yang sehat, kali ini kita akan belajar tentang makanan sehat pula. Materi ini terangkum pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita simak pembelajarannya sekarang. Sekarang, sudah banyak produsen yang memasang iklan untuk mempromosikan produknya, baik di media cetak seperti majalah, koran, maupun media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Kenapa harus ada iklan? Fungsi iklan adalah agar para pembaca atau pemerhati iklan menjadi tertarik dengan produk yang sedang dipromosikan. Iklan tersebut mengandung kalimat yang dapat menarik perhatian konsumen atau disebut dengan kata kunci. Pada iklan tersebut terdapat kalimat kualitas dan kesegaran terjamin tanpa bahan pengawet. Jadi, peran kata kunci iklan sangat penting. Dengan kata kunci yang menarik, maka akan membuat pembaca atau konsumen akan tertarik pada produk yang sedang diiklankan. Berhubungan dengan iklan, banyak sekali kita temui iklan-iklan makanan sehat yang baik untuk tubuh kita. Makanan yang sehat untuk tubuh kita biasa disebut 4 sehat, 5 sempurna, yaitu Yang pertama, makanan pokok seperti nasi, kentang, dan jagung. Lalu yang kedua, lauk pauk seperti daging ayam dan daging sapi. Yang ketiga, ada sayur mayur seperti wortel, brokoli, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu buah-buahan seperti apel, jeruk, anggur, dan lainnya. Dan yang kelima yakni susu. Iya, susu. Susu merupakan salah satu sumber protein hewani. Seperti yang kita tahu, kebanyakan susu berasal dari susu sapi. Dan apakah kalian tahu bahwa sapi termasuk hewan ruminansia? Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah, yaitu dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya, kemudian mengunyahnya lagi. Contoh hewan ruminansia diantaranya sapi, domba, kambing, kerbau, rusa, kijang, jerapah, unta, keledai, dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Dari beberapa contoh hewan ruminansia, kita akan mengambil contoh hewan sapi untuk mengetahui sistem pencernaannya. Sistem pencernaan pada sapi diantaranya mulut. Selanjutnya, kerongkongan, rumen, retikulum, omasum, abomasum,
usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir anus. Pencernaan pada sapi dimulai dari mulut. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke mulut. Selanjutnya, makanan yang masih kasar ditelan masuk ke lambung melalui kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Kemudian, makanan yang masih kasar tadi masuk ke dalam lambung. Lambung hewan ruminansia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut kitab atau omasum, dan perut masam atau abomasum. Jadi, makanan yang masih kasar tadi langsung masuk ke bagian rumen, merupakan tempat sementara untuk mencerna makanan yang ditelan mulut. Setelah itu, makanan yang kasar tadi masuk ke bagian retikulum. Di sini, makanan diaduk dan membentuk gumpalan-gumpalan kasar yang disebut bolus. Ketika sapi beristirahat, makanan atau bolus dikeluarkan kembali ke mulut dan dikunyah lagi. Proses ini dikenal dengan istilah memamah biak. Setelah dikunyah untuk kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Ketika makanan di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan diteruskan ke dalam abomasum. Di dalam abomasum terjadi pencernaan sebenarnya secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan. Setelah mengalami proses pencernaan di dalam abomasum, makanan didorong masuk ke usus halus. Di dalam usus halus terjadi pula proses absorpsi atau penyerapan dan fermentasi. Sisa makanan yang tidak diserap akan masuk ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air dan pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selanjutnya, feses akan dikeluarkan melalui anus. Jadi seperti itu, ternyata proses sistem pencernaan pada hewan ruminansia sangat rumit ya. Ada 4 lambung, kemudian memamah biak kembali atau makan 2 kali. Beda sekali dengan manusia. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini bahwa iklan memerlukan kata kunci yang menarik agar dapat menarik perhatian para pembaca atau konsumennya. Kemudian, makanan sehat terdiri dari 4 sehat 5 sempurna yang sudah disebutkan tadi, yaitu dan yang terakhir tentang hewan ruminansia, yaitu hewan yang memakan 2 kali makanannya, atau biasa disebut hewan memamah biak. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.